Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi dan salam Pagi, bahagia. Pak. Ya, hari ini merupakan pertemuan yang ke-11 dan untuk memulai pertemuan kali ini saya tadi sudah berdoa dan saya persilahkan Anda untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa. Selesai. Tempo hari saya sudah menjelaskan mengenai kepemimpinan dan bagaimana seseorang ditunjuk sebagai seorang pemimpin dan bagaimana seseorang dianggap sebagai seorang pemimpin. Ada dua tipe kepemimpinan yang mana mereka memang bawaan lahir. Itu yang pertama. Jadi pemimpin itu ada yang bawaan lahir, ada yang dibentuk dan diberikan pelatihan untuk jadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin dianggap efektif di suatu organisasi yang A, belum tentu dia bisa efektif di organisasi yang B. Kenapa? Karena memang sifat organisasi yang ya berubah-ubah. Seorang pemimpin harus bisa menyesuaikan diri. Dan berbagai macam karakteristik kepemimpinan. Pemimpin harus bisa mendengarkan. Pemimpin harus mempunyai wawasan yang luas. Pemimpin harus mempunyai visi dan misi. Pemimpin harus mempunyai jiwa visioner atau ke depan. Pemimpin harus bertanggung jawab. Pemimpin harus memiliki pemikiran yang cerdas. Pemimpin harus bisa mendengarkan bawahannya. Lalu siapa yang dikatakan sebagai seorang pemimpin? Pemimpin adalah penentu arah. Pemimpin adalah pengambil keputusan. Dalam sebuah bisnis, seorang pemimpin sangat penting untuk menentukan keputusan apa yang akan diambil. Dalam tingkatannya, kepemimpinan atau pemimpin dibagi menjadi 3 tingkatan. Top level, middle level, dan low level. Dan ketiga tingkatan tersebut memiliki perbedaan-perbedaan dalam pengambilan keputusan. Ada keputusan untuk jangka panjang, ada keputusan untuk jangka pendek, ada keputusan untuk jangka menengah. Ada keputusan strategis untuk organisasi, ada keputusan teknis untuk organisasi. Pada taraf manakah kalian nanti akan menjadi pemimpin dalam suatu organisasi? Taraf teknis berarti kalian minimal harus jadi seorang supervisor. Supervisor itu tugasnya mengawasi. Sedangkan top level, mereka tugasnya memberikan keputusan untuk keputusan-keputusan strategis organisasi. Yang menentukan arah mana yang akan diambil. Yang menentukan keputusan apa yang akan diambil untuk jangka panjang. Dia membuat SOP, dia membuat standar operasional prosedur, menentukan arah organisasi itu mau dibawa kemana. Ada quote yang bisa kita ambil. Menurut Barack Obama, janganlah kamu menunggu seseorang untuk merubah. Janganlah kamu menunggu seseorang untuk terjadi perubahan. Jangan kamu menunggu seseorang atau menunggu waktu untuk berubah. Kata Presiden SBY, kalau tidak bisa ganggu, jangan bantu. Kemudian kata Ridwan Kamil, apabila kamu tidak mempunyai wajah tampan, jadilah pria yang mapan. Kemudian ada lagi quote dari A.A. Boxer, Tarung Derajat, jadikanlah dirimu oleh diri sendiri. Lalu ada quote dari saya, genggamlah dunia. Mengubah, saya lupa. Menggenggam dunia mengubah Indonesia. Jadi ketika kalian menemukan sesuatu, genggamlah dia. Tapi jangan erat-erat genggamannya itu supaya kalian bisa banyak mendapatkan hasil. Ketika kalian banyak menggenggam itu, hasil yang kalian akan dapatkan hanya akan sedikit. Genggamlah dunia seperti kalian menggenggam pasir di pantai. Kenapa? Karena ketika kalian menggenggam pasir di pantai, genggam pasir itu dengan erat, maka dia akan keluar dengan sendirinya.
Tapi kalau misalnya kalian menggenggam pasir di pantai dengan cara meraupnya seperti ini, kalian akan mendapatkan banyak pasir untuk dibawa pulang ke rumah. Ibaratkan ketika kalian akan menggenggam dunia, jangan terlalu erat kalian genggam. Lepaskan saja dia, maka dia akan banyak kita mendapatkan. Itu quote. Kemudian menurut ajaran Islam bahwa kita di dunia ini, manusia yang hadir di dunia ini adalah seorang pemimpin, adalah seorang khalifah. Oleh karenanya haruslah kita bijak bagaimana menyikapi untuk kegiatan kita sehari-hari, karena kita adalah seorang pemimpin. Dan untuk selanjutnya saya akan membahas seorang pemimpin tentu dia harus mengambil keputusan. Keputusan yang diambil dalam suatu organisasi akan menentukan arah tujuan organisasi mana sampai kemana organisasi tersebut. Dan dalam mengambil keputusan kita memiliki alat untuk alat ujinya. Ada yang dinamakan dengan decision tree atau pohon keputusan. Ada yang dinamakan dengan analisis fishbone. Dalam bahasa Indonesia berarti tulang ikan. Ada juga dengan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Kekuatan, kelemahan kita ada di mana. Dan banyak sekali keputusan-keputusan yang bisa kita ambil dengan menentukan alat analisis keputusannya. Oleh karenanya, sebelum itu, mari kita ambil gambar dulu. 1, 2, 3. Saya akan langsung share ke grup. Sekali lagi. Satu, 2, 3. Masih slide yang pertama. Buka kameranya. Karena kalau tidak dibuka kameranya, kalian tidak akan terlihat dari gambar dokumentasi. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Slide yang kedua. Buka gambarnya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Cantik. Berpose yang cantik, semua orang suka difoto. Karena menampilkan dirinya sendiri. Seperti teorinya Homo homini lupus. Mereka mempunyai sisi egosentris, ingin diakui oleh orang lain. Dan ingin dihargai oleh orang lain. Jadi ketika difoto, oh saya tampil. Jadi mereka berpose secantik mungkin. Hal itu adalah hal yang wajar dan hal yang manusiawi, juga menyenangkan. Jadi pagi-pagi jangan dibikin stres. Oke, kita balik lagi ke materi. Pengambil keputusan yang dikatakan sebagai seorang pemimpin adalah penentu arah. Dia juga yang menentukan organisasi mau dibawa kemana organisasinya ke depan. Oleh karenanya, ketika kita menjadi seorang pemimpin, berarti kita harus bijak untuk mengambil keputusan. Agar keputusan yang diambil tidak salah, agar keputusan kita menjadi keputusan yang bijak dan tepat sasaran, harus ada analisis yang kita lakukan. Begitu pula ketika menjadi seorang mahasiswa, ada analisis yang harus kita lakukan untuk mengambil keputusan.
tidak gegabah, tidak asal-asalan. Seorang pengambil keputusan adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seorang penentu arah. Seorang penentu arah adalah orang yang membawa organisasi tersebut menjadi organisasi yang besar dan organisasi yang baik. Definisi pengambil keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah. Jadi, ketika seorang pemimpin mau menentukan keputusan apa yang akan diambil, dia harus bisa menentukan latar belakang masalahnya terlebih dahulu. Apa latar belakang masalahnya? Kemudian dia lakukan identifikasi. Setelah dia tahu, oh ternyata dia tidak pernah masuk, saya adalah seorang pemimpin HRD, seorang manajer HRD. Kenapa orang ini tidak pernah masuk? Cari dulu latar belakang masalahnya. Oh, dia tidak pernah masuk satu. Karena di rumahnya banyak masalah. Istrinya minta cerai. Anaknya mau sekolah. Kita identifikasi masalahnya. Hingga pada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Ini masalah keluarga. Kalau dia tidak bisa memisahkan antara masalah keluarga dengan masalah kantor, kita harus cepat-cepat mengambil keputusan. Apakah kita akan mengambil kebijakan untuk memecat dia, satu, atau memberikan dia kelonggaran karena dia berprestasi. Kita berikan dia pelatihan terlebih dahulu, atau kita berikan waktu untuk dia menyelesaikan permasalahan rumahnya. Dua. Ada dua kemungkinan yang bisa kita berikan sebagai seorang pemimpin. Atau kemungkinan lainnya, SP saja langsung. Kalau misalnya memang si karyawan ini sudah tidak berpotensi. SP1 masih tidak bergeming juga, tidak berubah juga. SP2 tidak bergeming juga. SP3 tidak bergeming juga. Selesai, pecat. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah. Oleh karenanya, alat analisis, alat uji itu penting untuk seorang pemimpin mengambil keputusan. Apalagi keputusan ini menyangkut kehidupan seseorang. Oh, dia harus dipecat. Oh, belum tentu. Pak, ini kesalahannya sudah fatal. Lihat dulu, analisis dulu. Kenapa kesalahannya? Dia tidak pernah masuk, Pak. Dia selalu mangkir, Pak. Alfa. Kita cari dulu apa alasannya dia selalu mangkir. Kita cari dulu, mungkin saja kantor kita yang salah memberikan kebijakan. Mungkin gajinya tidak cukup. Mungkin fasilitasnya tidak menunjang dia untuk bekerja. Oh, berarti kalau begitu dari awalnya juga sudah salah, Pak. Kan begitu. Nah, inilah fungsinya kita menggunakan alat uji alat uji atau alat ukur pengambilan keputusan. Ada alat uji yang dinamakan dengan decision tree atau pohon keputusan. Ada yang chat, Sela, maaf Pak, telat masuk. Ya sudah. Ya sudah, tidak apa-apa. Decision tree atau dikatakan sebagai pohon keputusan ini memudahkan proses dalam pengambilan keputusan agar lebih komprehensif dan juga fokus. Maka kiranya penggunaan pohon keputusan atau decision tree menjadi bagian yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Penggunaan pohon keputusan dimaksudkan untuk lebih memudahkan para pemimpin, para manajer dalam melihat keputusan yang diambil secara lebih terang dan lebih sederhana. Jadi yang tadinya banyak cabang kita kerucutkan. Terlihat pada gambar yang ditampilkan dalam PowerPoint. Untuk pengambilan keputusan, variabel-variabel yang kalian lihat, di sini ada gambar kotak.
itu artinya keputusan. Keputusan yang diambil atau simbol keputusan. Sedangkan yang lingkaran ini adalah simbol ketidakpastian, simbol kejadian tidak pasti. Seperti tadi cabang, oh ternyata dia jarang masuk, oh ternyata dia ini kan banyak cabangnya. Lalu terakhir ambil keputusan. Ini adalah keputusan yang bisa kita ambil. Berbagai macam keputusan atau cabang keputusan yang menjadi alternatif. Kalau permasalahannya adalah permasalahan HRD, yaitu harus kita urai satu persatu. Ketika permasalahannya adalah pemasaran, misalnya permasalahannya adalah permasalahan pemasaran. Apa yang harus kita lakukan? Ya sama, kita lakukan alat uji dulu, kita lakukan analisis keputusannya apa yang akan diambil. Misalnya dalam suatu perusahaan itu banyak sekali penurunan. Penurunan seperti apa? Misalnya penjualan di cabang A menurun. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah meriset dulu. Riset. Kumpulkan, identifikasi. Apa yang menyebabkan penjualan di cabang A menurun. Kemudian buatlah laporan yang akurat. Setelah ada laporan yang akurat, buat keputusan. Keputusan yang harus diambil adalah ini. Ternyata di cabang itu, kenapa penjualannya menurun? Karyawannya mereka jarang masuk. Oh ternyata terjadi kerusuhan. Kan bisa saja terjadi kalau misalnya penjualan menurun di satu cabang, karyawannya jarang masuk, tidak pernah melakukan promosi misalnya. Oh kalau begitu, lakukan promosi besar-besaran untuk khusus cabang itu saja. Cabang A misalnya. Promosi besar-besaran tanpa promosi atau promosi kecil saja. Lalu ada keputusan yang diambil. Setelah promosi besar-besaran, kejadian yang selanjutnya adalah memberikan outcome. Cabang hasil. Ini dinamakan dengan cabang hasil. Atau outcome branch. Banyak kemungkinan yang untuk meraih suatu hasil dari titik hasil pada tiap ujung alternatifnya, nilai kesuksesan atau biaya. Biaya yang harus dikeluarkan bagaimana setelah promosi besar. Setelah promosi, keputusan yang terakhir berarti kita akan mendapatkan pasar yang besar atau bahkan pasar yang kecil. Promosi kecil bisa jadi kita mendapatkan hasil yang kecil juga. Dalam decision tree, menurut bukunya Fahmi Irham yang dikutip oleh Fahmi Irham, menurut Kamaluddin, komponen-komponen dalam pohon keputusan harus ada yang pertama choice node atau titik pilihan, hasil akhir keputusan. Yang kedua cabang alternatif atau alternative branch. Banyak kemungkinan pilihan jawaban dari persoalan yang berpangkal pada pilihan. Yang ketiga, titik hasil, outcome branch. Hasil dari tiap cabang dalam pohon keputusan. Yang keempat, cabang hasil atau outcome branch. Merupakan banyak kemungkinan untuk meraih suatu hasil dari titik hasil pada tiap ujung alternatif, nilai kesuksesan. Yang kelima, kesuksesan atau payoff. Merupakan sekumpulan laba atau benefit. Biaya yang mungkin dihasilkan yang diakibatkan oleh kombinasi suatu keputusan dan keadaan dasar yang acak. Ini komponen-komponen yang harus ada dalam pohon keputusan. Kita rubah kasusnya. Kejadian yang selanjutnya, mahasiswa nilainya tidak baik. Kira-kira apa yang menyebabkan mahasiswa nilainya tidak baik? Selain decision tree, kita bisa menggunakan analisis fishbone. Analisis fishbone, kenapa disebut dengan analisis fishbone? Karena bentuknya yang seperti tulang ikan. Nah, dia lurus seperti tulang ikan. Ini cabang pertama, cucuk pertama, cucuk kedua, ada kemungkinan cucuk ketiga. Tergantung permasalahan yang terjadi dalam organisasi tersebut. Yang terakhir, ini simbol keputusannya. Keputusan akhir yang harus diambil. Misalnya, kenapa mahasiswa ini nilainya jelek? Atau di sini permasalahan yang terjadi atau bottleneck nilai mahasiswa yang jelek. Kita cari permasalahannya. Kenapa nilai mahasiswa jelek? Cabang pertama, dia tidak pernah masuk.
Cabang kedua, dia tidak pernah mengerjakan tugas. Cabang ketiga, dia tidak mengikuti ujian tengah semester. Cabang keempat, dia tidak mengikuti ujian akhir semester. Keputusan yang diambil, ngulang. So begitu. Nah, ini harus kita selesaikan satu persatu ketika permasalahannya sudah diketahui bahwa mahasiswa ini nilainya jelek, bahkan diindikasikan akan di DO atau drop out. Bagaimana cara menyelesaikan supaya tidak di drop out ketika mahasiswa ini dikatakan sebagai mahasiswa yang malas? Selesaikan satu persatu lagi. Kita buat cabangnya. Apa yang menyebabkan dia malas? Oh, dia seringnya bermain, Pak. Corona, Pak. Tidak ada alasan untuk corona. Kan kita bisa pendidikan jarak jauh. Bisa bertatap muka secara langsung melalui dunia maya atau internet. Selesai permasalahan yang pertama. Muncul permasalahan yang kedua. Malas, Pak. Tugasnya banyak, Pak. Di rumah saya nggak ada listrik, Pak. Oh, nggak ada listrik. Oke, kita selesaikan. Cari tempat yang ada listrik, pindah ke masjid. Pak, satu kampung mati semua, Pak. Cari hari lain, minta kelonggaran sama dosennya. Saya mohon waktu 1 jam saja, Bu, untuk listriknya sudah nyala. Oke, kasih kelonggaran 1 jam. Ada permasalahan lain lagi. Saya tidak mengerjakan tugas, saya tidak punya buku, Pak. Buku tidak punya, tapi motor punya. Apakah itu masalah? Saya pikir tidak. Jual motornya, beli buku. Mau kuliah, mau pakai motor-motoran. Kalau kalian mau motor-motoran, ya udah nggak usah kuliah, kan begitu. Selesai permasalahan yang keempat. Akhirnya, yang tadinya mahasiswa ini DO, kita buka permasalahannya, kita urai satu persatu, selesai semua. Ini yang dinamakan dengan analisis fishbone. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silakan, kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak, saya lanjutkan lagi. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Ya, Pak, mau tanya. Ya, silakan. Namira. Kalau misalkan kita udah ngambil keputusan, terus kita udah analisis, ternyata keputusannya salah gitu. Gimana, Pak? Ulangi lagi. Lakukan analisis. Kalau misalkan, oh ya. Jadi analisisnya diulangi lagi gitu, Pak? Apa nanti keputusannya jadi berubah? Ini fungsinya analisis fishbone. Misalnya kita sudah mengambil keputusan. Keputusannya adalah A. Keputusan A itu salah. Saya memutuskan untuk menjadikan si A adalah seorang pacar saya. Misalnya begitu ya. Ternyata keputusan yang saya ambil adalah salah. Ketika saya berpacaran dengan dia, nilai saya turun, kuliah saya terbengkalai, misalnya. Keputusannya yang diambil salah. Setelah tadi kita melakukan analisis, awalnya kenapa saya menerima dia sebagai pasangan saya, misalnya, ini contoh. Pasangan saya yang pertama karena dia memang pintar, dia bisa menunjang kuliah saya. Ternyata keputusan yang kita ambil adalah salah, kita ulangi lagi. Oh, ternyata salah. Atau keputusan apa yang Anda ambil yang Anda anggap salah? Namira. Karena saya sulit mengidentifikasi, Pak, keputusannya salah, ya berarti jawaban mudahnya ulangi lagi dari awal. Kita analisis lagi, ulang dari awal. Makanya saya mengambilkan contoh, mungkin permasalahannya adalah permasalahan dengan pasangan misalnya. Karena itu biasanya kan ruang lingkup mahasiswa saat ini permasalahannya pacaran, putus, sedih, kan begitu. Atau pingin punya motor, nggak dikasih sama orang tuanya, sedih. Dan lain sebagainya. Saya sulit untuk mengidentifikasi karena lingkungan kalian, ruang lingkupnya paling sekitaran itu. Tapi kalau ruang lingkup saya misalnya salah mengambil keputusan. Keputusan apa yang saya salah ambil keputusannya? Saya membeli rumah di daerah A. Ternyata setelah saya pindah ke daerah A, daerah itu tidak produktif, tanahnya gersang, dan lain sebagainya. Aduh, itu keputusan sudah saya ambil, ternyata sudah saya beli dan itu salah. Yang harus saya lakukan adalah mengulangi lagi analisisnya. Ini sudah dibeli, berarti harus ada keputusan yang lain. Setelah ada plan A, ada plan B. Plan B salah, ada plan C. Plan C salah, ada plan D.
Tapi kalau misalnya hanya planning saja, tidak ada action, it's nothing, nol besar. Jadi setelah ada plan A, lakukan plan A itu terlebih dahulu, kemudian jalankan plan A itu, misalnya beli rumah begini, kemudian beli kendaraan, naik haji dan lain sebagainya, itu plan A-nya. Yang harus saya lakukan adalah bekerja, wirausaha, melakukan mendapatkan penghasilan atau income lebih. Dari sini langkahnya itu, actionnya itu. Setelah ada plan, ada action. Ada yang harus dilakukan. Kemudian kalian harus mengorganisir kegiatan-kegiatan tersebut. Planning, organizing, actuating. Supaya tidak salah, makanya lakukan hal ini. Langkahnya, planning, rencanakan dulu. Organizing, organisasikan. Actuating, lakukan. Yang terakhir, kalau keputusan sudah diambil, controlling. Paham ya? Mudah-mudahan tidak puas dengan jawabannya, Namira. Ya Pak, makasih Pak. Ya, dan bisa mencari lagi. Ada yang lain? Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Ya, Pak. Kan tadi Bapak, kan Bapak udah jelasin alat pengambilan keputusan itu ada decision tree sama fishbone. Ya. Nah, itu Pak, dua-duanya itu bisa digunain. Bisa. Atau misalnya di perusahaan itu bisa yang biasanya lebih sering itu Pak yang mana Pak? Bagaimana? Yang biasanya sering dilakuin dipilih sama perusahaan gitu Pak. Suaranya terputus. Yang biasanya dipakai ya Pak, maaf Pak. Yang biasanya dipakai oleh perusahaan itu yang mana ya Pak? Apakah yang decision tree atau yang fishbone? Oke, saya akan merunut dari sejarahnya. Analisis fishbone ditemukan oleh orang Jepang. Dia membuat analisis ini karena ada kesalahan dalam pabriknya di quality control. Jadi ketika diproduksi ada permasalahan, orang Jepang ini dia merunut permasalahan itu. Dia membuat gambar seperti tulang ikan. Dan biasanya analisis fishbone ini dipergunakan untuk hal-hal yang memang harus cepat untuk mengambil keputusan. Sedangkan decision tree, keputusan-keputusan yang harus diambil untuk jangka panjang. Jadi keputusan-keputusan strategis yang harus diambil oleh seorang top level dalam manajerial, ini biasanya dituangkan dalam decision tree. Karena banyak analisisnya. Dia lakukan analisis dulu pada plan A, kemudian dia tuangkan pada organisasinya, bagian keuangan bagaimana nih kalau saya melakukan tindakan ini. Makanya cabangnya banyak. Dia kumpulkan dulu laporannya. Kemudian di bagian sales bagaimana nih, skuadnya cukup atau tidak, bisa tidak melakukan keputusan yang saya lakukan. Kemudian dia panggil lagi bagian administrasi. Oke, kalau oke semuanya lakukan keputusan ini. Gitu. Jadi biasanya organisasi besar, tapi tidak semua organisasi melakukan ini. Tergantung pemimpinnya. Kalau dia tidak belajar mengenai etika bisnis pengambilan keputusan, tidak ada itu. Jadi dia akan mengambil keputusan pada saat itu juga, suka-suka dia, gaya dia. Makanya saya bilang, pemimpin yang baik ini memang bagaimana sih kualitas pemimpin? Kadangkala ada keputusan yang diambil tidak dilakukan analisis terlebih dahulu supaya cepat dia mendapatkan hasil. Ada pemimpin yang seperti itu. Lalu bagaimana Pak? Ya sah saja. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Tapi ada resiko yang harus dia dapatkan. Walaupun dengan menggunakan decision tree, resiko itu pun bisa terjadi tapi kecil. Beda dengan ketika dia melakukan analisis terlebih dahulu. Dia bisa meminimalisir kesalahan yang akan terjadi di depan dengan decision tree. Paham ya? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan. Mudah-mudahan tidak puas, Resti. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Tahap-tahap pengambilan keputusan, yang pertama kita mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan gamblang atau mudah untuk dimengerti.
Yang kedua, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas. Dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Yang ketiga, melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah, juga spesifik. Yang keempat, memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan model atau alat uji yang dipakai. Nah, makanya muncul decision tree, analisis fishbone, analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi kalau misalnya kalian menemukan masalah, definisikan dulu apa ini. Buat daftar masalahnya yang akan dimunculkan. Kemudian identifikasi, selesaikan satu-satu. Supaya apa? Supaya lebih terarah dan lebih tajam. Juga supaya lebih spesifik. Simon dalam bukunya Fahmi Irham, dia mengatakan pengambilan keputusan berlangsung melalui 4 tahap. Yang pertama intelijen, desain, choice, dan implementasi. Pendekatan etika bisnis dalam pengambilan keputusan. Oke, saya jelaskan dulu. Dalam bukunya Fahmi Irham yang dikutip oleh Fahmi Irham di bukunya Etika Bisnis, Simon mengatakan pengambilan keputusan berlangsung melalui 4 tahapan, intelijen, desain, choice, dan implementasi. Secara lebih dalam, beliau menegaskan bahwa intelligence adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan. Desain adalah tahap perancangan solusi terhadap banyak masalah. Biasanya pada tahap ini dikaji berbagai macam alternatif pemecahan masalah. Choice adalah tahap pengkajian kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan memilih yang terbaik. Implementasi adalah tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya. Jadi intelligence, proses pengumpulan dulu, dikumpulkan dulu. Tahapnya yang ini berarti. Dikumpulkan dulu permasalahannya, dikumpulkan dulu informasi untuk mengidentifikasi permasalahan. Selanjutnya kita desain tahap perancangan solusi. Solusinya apa nih? Setelah ada solusi, dikaji lagi solusinya. Dikaji berbagai macam alternatif pemecahan masalah. Setelah kita kaji, kita choice, kita pilih kelebihan dan kekurangan dari keputusan yang kita ambil. Setelah kita choice dari berbagai macam alternatif yang ada dan memilih yang terbaik, implementasikan. Tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya. Itu yang dikatakan oleh Simon dalam bukunya Fahmi Irham. Pendekatan-pendekatan etika bisnis dalam pengambilan keputusan, dalam mendukung proses pengambilan keputusan, para manajer menempatkan perspektif etika sebagai penguat keputusan. Selama para manajer sering menempatkan pendekatan normatif dalam setiap pengambilan keputusan, namun kenyataannya pendekatan normatif saja itu tidak membuat keputusan menjadi jauh lebih aspiratif. Maka dibuatlah berbagai bentuk pendekatan. Ada pendekatan manfaat atau utilitarian approach. Ada pendekatan individualisme atau individualisme approach. Ada pendekatan hak moral atau moral right approach. Ada pendekatan keadilan atau justice approach. Pendekatan-pendekatan ini mendukung proses pengambilan keputusan. Utilitarian approach atau pendekatan manfaat ini didukung oleh para filsuf di abad ke-19, yakni Jeremy Bentham dan Johann Stuart Mill, yang menyatakan bahwa perilaku moral harus menghasilkan kebaikan terbesar bagi kelompok mayoritas. Ini pendekatan utilitarian approach atau manfaat. Sedangkan individualisme approach atau pendekatan individualisme, konsep etika yang menyatakan suatu tindakan adalah bermoral jika mendukung kepentingan jangka panjang individu.
Sedangkan moral right approach atau pendekatan hak moral adalah konsep etika yang memandang bahwa keputusan moral adalah keputusan yang tidak melanggar hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh keputusan yang kita ambil. Sedangkan pendekatan keadilan atau justice approach adalah pendekatan yang menyatakan bahwa keputusan moral harus didasarkan pada standar keadilan, kewajaran, dan tidak memihak. Secara umum, ada 3 bentuk pendekatan keadilan yang diterapkan. Keadilan distributif atau distributive justice, keadilan prosedural atau procedural justice, dan keadilan kompensatory atau compensatory approach. Jadi ada 4 pendekatannya dalam etika bisnis. Manfaatnya apa? Secara individualnya bagaimana? Moral, pendekatan hak-hak moralnya kita melanggar atau tidak? Justice approach, pendekatan keadilan. Adil tidak? Jadi tadi ketika ada orang yang pertama kali dia mau kita pecat, kita lakukan dulu pendekatan-pendekatan ini. Pendekatan manfaat, pendekatan individualisme, pendekatan hak asasi. Kita melanggar hak asasi dia atau tidak? Keputusan yang kita ambil sudah tepat atau belum? Makanya tadi ada keputusan yang diambil adalah SP1, SP2, SP3. Pelanggarannya berat atau tidak? Oh, pelanggarannya dia hanya tidak masuk. Masih pelanggaran ringan, SP1. Itu sudah keras SP1 itu kalau di perusahaan. Karena kalau misalnya sudah SP1 tidak bergeming juga, perusahaan bisa mengambil langsung langkah pemecatan. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Saya lanjutkan lagi. Pendekatan-pendekatan ini dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang tepat. Mengambil keputusan yang benar, mengambil keputusan yang bijak. Oleh karenanya, dalam mendukung proses pengambilan keputusan, para manajer menempatkan pendekatan normatif dalam setiap pengambilan keputusan. Tapi pada kenyataannya, pendekatan normatif saja tidak cukup untuk diterapkan. Oleh karenanya, banyak yang harus dilakukan mengenai analisis-analisis pendekatan. Oleh karenanya, muncullah decision tree atau pohon keputusan. Pohon keputusan inilah yang akan menganalisis, yang akan mengambil keputusan yang paling tepat. Tapi biasanya kalau kejadiannya kejadian yang harus cepat kita ambil keputusan, jarang dipergunakan. Tapi keputusan yang harus untuk jangka panjang ini sering dipergunakan. Analisis SWOT, analisis fishbone, jangankan di perusahaan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari saja kita bisa mempergunakan ini. Analisis SWOT pun bisa kita pergunakan. Kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, ancaman kita bagaimana. Ancaman dari dalam, ancaman dari luarnya bagaimana. Baru terakhir ambil keputusan. Ini yang dinamakan decision tree atau pohon keputusan. Dan pohon keputusan yang baik harus memiliki 5 unsur. Titik pilihan, cabang alternatif, titik hasil, cabang hasil, dan kesuksesan. Percuma kalau misalnya punya titik keputusan tapi tidak ada hasilnya, buat apa? Untuk keputusan-keputusan yang diambil dengan cepat, kita bisa menggunakan analisis fishbone. Analisis fishbone itu kita cepat menggunakan